Halo Sobat Urban dimanapun kalian berada, welcome to Agripet Podcast, dimana ini adalah menjadi tempat ngobrol asik anak Jakarta soal pertanian. Di sini tempatnya lo bisa dengerin soal-soal pertanian, soal-soal masuk universitas dan juga soal-soal tes CPNS. Bukan ya? Bukan. Nah, di sini sebenarnya tempatnya lo bisa dengerin obrolan seputar pertanian, luar pertanian, obrolan random, gombal-gombal nggak jelas, serta lain-lain. Podcast ini bisa lo dengerin di mana aja, di rumah. Lo bisa dengerin juga di kantor, lo bisa dengerin di pasar, di rumah mertua, di mana-mana pastinya karena tinggal lo klik YouTube terus dengerin karena nggak perlu visual kita. Karena apa? Kita terlalu tampan, oke? Pastinya gue nggak sendiri, ada Ferdi. Nih, halo Fer. Halo Bang Harun, gimana kabarnya Bang Har? Baik, ada Ferdi yang akan nemenin gue selama kurang lebih 35 tahun ke depan. Iya. Jadi tiap bulan muka dia aja ya. Karena belum ada sponsor, gimana? Tolong dikasih sponsor artis-artis yang berkecimpung di dunia pertanian juga. Nah, gimana? Jadi kita kira-kira 10-15 menit ke depan akan ngobrol-ngobrol nih karena belum ada bahasan-bahasan yang pertanian di Jakarta ini, ya kan ya? Orang-orang di Jakarta tuh nggak tahu ada pertanian Jakarta sebenarnya. Nah, gimana kalau kita mulai aja? Gimana, Fer? Lu sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat dong, Bang Harun. Gimana Bang Harun? Sehat juga, alhamdulillah. Nah, ini ngomongin soal episode pertama kita nih, ya kan? Masuk tahun 2023, ada resolusi apa loh di tahun 2023? Resolusi yang pasti kita bisa lebih produktif ya dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Dari lahan pun kita juga harus produktif dong tentunya kan. Lahan-lahan di rumah masa lu diemin gitu aja, sayang banget kan. Oke. Jadi harus produktif lahan juga ya. Kalau gue sih resolusi gue ya tiap tahun sama sih, harus selalu menjadi orang yang humble. Wis. Karena makan sosis goreng gak enak kalau tanpa saus humble. Ya. Bener. Saus humble. Balik ngomongin soal pertanian nih. Lu sebagai warga Jakarta nih, kan kita tempat ngobrol asik anak Jakarta soal pertanian. Nah, lu persepsi lu sebagai warga Jakarta gimana sih pertanian Jakarta? Sotoy banget gue. Lu orang Jakarta apa bukan sih? Bukan, gue orang Bekasi. Orang Bekasi, ya udahlah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya ya. Iya. Oke, gimana nih persepsi lu tentang pertanian di Jakarta? Pertanian di Jakarta menurut gue menarik sih karena di sini kan tempat ngumpulnya orang dari mana-mana ya. Di sini populasi paling padat, tapi lahannya terbatas. Nah ini tantangan sebenarnya. Kita kebutuhan tinggi, tapi produksinya kita belum mencukupi. Jadi kita masih ngedatengin bahan makanan dari luar daerah. Nah itu yang bikin seru adalah kita bagaimana bisa ngeproduce bahan makanan itu sendiri, kita nanam sendiri, kita nikmatin sendiri, itu kepuasannya pasti beda. Itu sih menurut gua kalau serunya pertanian di Jakarta. Oh, jadi sebenarnya tuh secara tidak langsung tuh pertanian Jakarta tuh sebenarnya ada gitu ya? Ada pasti. Di setiap daerah pasti ada, tinggal skalanya kecil apa gede nih. Nah, gitu aja yang ngebedain sih. Oh, kayak gue gue masuk pertanian terus teman-teman gue tanya emang di Jakarta ada sawah? Emang di Jakarta ada sawah? Nah, emang bener nggak sih di Jakarta ada sawah nggak sih? Tuh tempatnya di mana gitu? Kalau Jakartanya lu ngeliatnya di Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan, tentu lu bakal susah nemuin. Itu semua daerah-daerah ring 1, daerah premium yang lu kalau dibikin sawah di situ ya nggak akan ekonomis. Lu coba geser ke daerah utara dikit atau ke timur sedikit, lu pasti nemuin itu di daerah Cakung, daerah Rorotan, itu pasti masih luas itu sawah sampai ratusan hektar sebenarnya. Oh gitu ya, wah keren banget. Berarti kalau misalnya kita ke Jakarta tuh jangan cuma ke Monas atau enggak ke lapangan Banteng, harus lihat-lihat ya yang lain ya, apalagi pertaniannya ya. Betul. Itu masih luas banget. Tadi kan gue baru nyebutin Jakarta Utara sama Timur, di Barat juga ada sebenarnya daerah masih itu luas banget dan masih produktif sampai sekarang, dan lahannya juga milik pribadi. Jadi ya insya Allah dia akan bisa bertahan lah beberapa puluh tahun kemudian. Wah, ngomong-ngomong Jakarta tuh kan biasanya banyak banget tuh masalah-masalah mental health nih. Which is gimana kira-kira lu kalau
stres gitu di Jakarta, healingnya gimana sih Nurun biasanya? Kalau healing itu orang mah ke Bali ya healing ya. Iya, Kalau gue tuh Ubud gitu kan, pantai. Kok gue sih healing tuh ke tempat yang jelas-jelas tuh Indonesia banget. Wah, mana tuh? Grand Indonesia, Mall of Indonesia, Gila. Plaza Indonesia. Indonesia banget itu. Indonesia banget. Jadi itu Indonesia banget. Nah, untuk memperbaiki mental health gue tuh yang pacar gue nggak ngabarin selama 2 jam, gue mental health gue jatuh, gue anak broken ya. Kalau lu gimana tuh kalau healing ya? Kalau gue sih karena gue seneng banget sama tanaman dan ada kepuasan tersendiri, pasti gue mencoba healing dengan cara melakukan pertanian di pekarangan. Serius ada? Bisa, itu bisa kita sebut juga dengan urban farming sih. Udah pernah nyobain belum? Urban di pekarangan. Wah, belum tuh. Gue taunya ya nanam mah di tanah aja ya. Gimana sih kalau di pekarangan tuh? Jelasin dong. Sebenarnya konsepnya sih gini. Di urban farming itu kan dari 2 kata, urban dan farming. Urban itu kan perkotaan dan farming itu adalah bagaimana kita berbudidaya tanaman, memproduksi sesuatu dari tanaman dengan cara memanen dari matahari. Nah, jadi selama lo masih ada matahari di situ, lo masih punya rezeki berupa sinar yang penuh. Nah, itu lo harus bersyukurnya dengan menanam sebenarnya. Selain itu lo bisa juga healing. Healing itu jadi lo pas nanam lo juga ngerasa ada sesuatu gitu yang bisa bikin hati lo tuh lebih rileks, lebih tentram, lebih puas gitu. Nah, Oke. Tadi ngomongin matahari ya, gue paling ke matahari tuh jelang Lebaran sih. Oh iya, matahari diskon. apa Ramayana nih? Diskon 35% sarung, tambah PC 50. Jadi lu tadi ngejelasin soal urban farming dan juga healing dengan pertanian ya, itu benar-benar seriusan gue nggak tahu banget sih, bisa banget itu ya, apalagi di Jakarta ya. Iya. Ternyata bisa ya. Bisa banget. Yang paling simpel, kalau lu nggak punya tanah lu udah dibikin semen semua, lu bisa pakai 2 metode yang paling gampang, yaitu nanam di polybag atau wadah dan juga nanam hidroponik. Lu cuma perlu instalasinya aja, lu cuma perlu lahan, polybag, media tanam, udah lu mau nanam apa aja bisa sebenarnya. Oh, asli sih keren banget. Tapi banyak nih memang ya orang-orang tuh nggak tahu soal urban farming. Kalau gue ya paling urban farmingnya hidroponik tadi ya, aquaponik, terus ada monoponik, poliponik. Poliponik, iya itu kayaknya HP ya, bukan? Sony Ericsson zaman dulu ya. Nah, emang sebetulnya kalau kita menanam nggak di lahan atau kayak lo bilang tadi di polybag itu sama, itu gampang juga numbuhnya, apa gimana? Gampang bro, itu kan intinya kita nyediain tempat buat akar supaya tumbuh, supaya bisa berkembang. Tinggal lu sesuaiin aja polybagnya ukuran berapa, tanaman yang lu mau inginkan tuh sebesar apa, jadi lu seimbangkan gitu. Kalau lu mau tanaman yang kecil-kecil ya udah pakai polybag yang 10 cm, 20 cm. Tapi kalau lu mau cabai atau buah-buahan yang lain, lu bisa pakai yang 30 cm atau planter bag yang ukuran 60, bisa lu nanam jeruk, nanam anggur, segala macam. Wah, itu lu bisa semua sih sebenarnya. Jadi kita tarik benang merahnya sama healing tuh gimana sih? Apakah ada kepuasan aja ketika kita menanam secara urban farming atau ada konsep lain dari healing tersebut? Menurut gue, misalkan lu seharian lu di kerjaan, lu pusing gitu kan, lu turun ke halaman lu lihat tanaman-tanaman lu tumbuh hijau, terus berbunga, terus berbuah, itu pasti ada sesuatu yang gak bisa dijelasin sebenarnya. Itu lu sendiri yang nanam, lu sendiri yang megang, lu sendiri yang panen. Nah itu di situ sih konsep healingnya tuh di situ sih menurut gua. Apalagi pas panen ya, wah iya, lu ngundang tetangga lu juga ikutan seneng pasti kebagian kan. Iya, kita nanam urban farming, misalnya kita kebanyakan seorang menanam mangga ya depan ya. Iya. Nanam mangga, pas berbuah diambil tetangga, kita ngelarang, Bu jangan diambil, kata orangnya itu kan mangga Tuhan dia bilang. Iya sih, bener sih, nggak salah sih. Iya, mangga Tuhan ternyata katanya. Oke, jadi kita punya kepuasan tersendiri, kita bagaimana menanam sampai kita panen itu kita sendiri yang berjuang itu prosesnya ya. Benar. Nah, asik sih sebenarnya. Nah, tadi contoh-contoh urban farming itu lo bisa jelasin
contoh-contoh lain urban farming yang kita bisa lakukan gitu yang mudah penerapannya di Jakarta, misalnya komoditasnya apa atau apa? Oh iya, sebenarnya kalau di Jakarta tuh paling enak sih tanaman yang kalau yang kita tahu tuh hortikultura. Apa sih hortikultura tuh? Tanaman Apa tuh hortikultura? sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, pokoknya yang tanaman itu tuh sebenarnya kalau secara definisi tuh yang tanaman yang cepat rusak sebenarnya. Jadi beda sama padi sama jagung, itu namanya kan tanaman pangan, serealia. Dia bisa disimpan lu sampai setengah tahun atau setahun lu simpen gak akan rusak. Tapi kalau hortikultura tuh emang lu harus panen sesegera mungkin, lu olah sesegera mungkin, lu konsumsi sesegera mungkin supaya dia kualitasnya tetap terjaga gitu. Kayak cabai, bawang merah tuh lu paling enak nanam sendiri di rumah, lu panen langsung lu masak gitu kan, atau ada kangkung sekalian, ada sawi, ada selada tuh langsung lu jadiin lalapan. Nah itu salah satu komoditas yang bisa lu tanam sih di perkotaan ini, itu paling cocok sih menurut gua. Asik ya, jadi nggak ada alasan gue nggak punya tanah nih di rumah, gue nggak bisa nanam, nggak bisa ya, nggak ada alasan. Bisa, semua bisa lu pakai, lu talang, lu bekas apa gitu, talang yang air yang lumayan panjang gitu, lu isi sama media tanam atau bekas plastik minyak tanah atau kaleng cat, itu semua bisa dipakai. Kalau talang air yang masih gue pakai, gue cabut boleh nggak? Boleh, ntar lu beli lagi, dipasang di atas dah. Oke, memang semudah itu sebenarnya budidaya urban farming ya. Jadi bisa diterapin di kota-kota. Tapi memang urban farming nih tidak lebih repot ya daripada ditanam di tanah ya sebenarnya, sama aja ya. Sebenarnya lu kalau mau enteng lagi ya lu pakai otomatisasi sih, tapi itu kan istilahnya lu harus belajar lagi lah, maksudnya memahami sedikit tentang otomatisasi, misalkan setiap pagi nyiram, setiap sore nyiram. Nah itu lumayan lah, karena kalau di polybag itu kalau lu nggak lupa nyiram sehari 2 hari gitu, terus pas lagi panas tuh wah tanamannya sih bakal lumayan agak berpengaruh ya. Beda sama di lahan, kalau di lahan dia kan akarnya lumayan bisa nyari air sendiri istilahnya. Kalau di polybag kan dia terbatas di media itu aja. Oh, berarti kalau di lahan tuh akarnya tuh lebih mandiri gitu mandiri dia bisa jalan-jalan sendiri. Oke. Nah, keren banget sih bener-bener dari penjelasan lu, gue banyak dapat ilmu. Memang gak ada alasan sih kita nggak bertanam gitu atau berbudidaya. Nah, apalagi pasti. Urban farming, dan kita jadi punya kepuasan diri gitu, dan akhirnya kita bisa ada konsep healing tersendiri ketika kita pulang kantor, kita lagi penat gitu ya, ternyata pas masuk wah tanaman belum disiram gitu, kira nyiram. Dan gini bro, kalau misalkan sahabat-sahabat semua ada misalkan kendala, nggak tahu caranya nanam, kan kita di BSIP Jakarta nih, wah ini gudangnya informasi, lu mau nanya apa aja bisa, insya Allah kita jawab. Misalkan mau gimana sih cara ngupuknya, gimana sih cara nyemainya, gimana sih cara nanti panennya, itu sih nggak usah dikasih tahu ya kalau panen ya, udah pada pinter sendiri pasti. Oke, jadi gue tertarik tuh sama penjelasan poin lu barusan tuh, BSIP Jakarta. BSIP Jakarta tuh garis besarnya apa sih, Fer? BSIP itu kan kepanjangan dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Jadi bagaimana instrumen-instrumen pertanian itu ada standarnya. Jadi kita melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan instrumen yang sudah terstandar. Jadi nanti harapannya hasilnya akhirnya pun juga akan terstandar. Dengan terstandar jadi kualitasnya pun terjaga, jadi produktivitasnya juga tinggi, semuanya bisa kita dapat dengan hasil yang maksimal, gitu sih. Oke, jadi BSIP ini Badan Standarisasi Instrumen Pertanian ya? Iya, betul. Bukan standar yang ada di motor gitu ya? Nurunin standar gitu. Oke, jadi gitu Sobat Urban ya. Jadi kalau misalnya mau dapat info-info pertanian khususnya di daerah Jakarta, lo bisa banget datang ke BSIP Jakarta. Nah, alamat lengkapnya di mana, Fer? BSIP Jakarta. Di Jalan Ragunan nomor 30. Nomor 30. Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lu bisa datang di sini banyak banget expertnya yang udah pengalaman bertahun-tahun nanam di Jakarta dengan berbagai komoditas. Silakan ditanyakan kalau misalkan masih bingung. Atau enggak, lo bisa pantengin sosmed kita. BSIP Jakarta, ada di Instagramnya, ada di Facebooknya, ada di YouTube-nya juga. Pokoknya cek aja BSIP Jakarta. Nah di situ lo bisa tanya apapun lewat DM IG. Di situ juga ada link tree yang lo bisa masuk ke nomor WhatsApp-nya. Bisa. Gitu ya, nanti adminnya langsung nanti
Nomor WA dan sosmed kita masukkan di description, oke? Nah, pokoknya info-info yang lo bagiin tadi soal healing dengan urban farming tuh asli sih, keren banget gue. Asli gue baru tahu loh. Gue kira cuma nanam di tanah gitu. Ya udah gitu, berarti kita kayak secara tidak langsung lebih ada feel-nya dengan si tanaman yang kita tanam ya. Iya, jadi gimana kita membangun chemistry antara kita dengan tanaman. Secara nggak langsung sebenarnya tanaman itu kalau kita sering lihat dia tuh akan ada feedback ke kita. Jadi tanaman tuh akan tumbuh juga lebih baik. Dia juga nggak akan dia terserang penyakit karena kita sering memonitor dia, kita sering lihat dia. Kalau ada penyakit sedikit kita bisa, oh ini ada ini nih, kita langsung handle gitu. Beda sama yang cuma ditanam terus ditinggal. Tahu-tahu maunya pas datang pas panen. Pas panen. Lu bisa tahu sendiri dan lu bisa lihat sendiri bedanya gitu. Pasti lebih keren yang lu lihat tiap hari. Iya, biar orang lain yang nanam, kita datang pas panen, pas panen pare semua datang. Ya, dapat pare, campur somai dah enak. Jangan lupa tadi kalau mau ada info apa-apa, pantengin sosmednya BSIP Jakarta. Kalau mau ada tanya-tanya langsung juga bisa datang ke BSIP Jakarta. Alamat lengkapnya ada di deskripsi nanti dan juga sudah dijelaskan oleh Bung Ferdi. Jangan lupa di depan Kelurahan Jati Padang ya, ada mie ayam juga enak di situ kalau siang mau makan. Pokoknya thank you banget Ferdi sudah menemani ngobrol nih. Siap, bahas sama-sama, healing Bang pakai Haru. konsep pertanian supaya mental health kita tidak jatuh gitu ya. Yes. Udah di Jakarta ini ya. Iya, terutama anak Jaksel nih yang Oke, anak Jaksel. Siap sobat urban semua. Episode 1 mari healing dengan urban farming. Semoga bermanfaat. Thank you Bung Ferdi. Thank you Bang Harun. Sampai Ciao. ketemu lagi. Yuk, saksikan di episode-episode AgriPets Podcast selanjutnya. Bye-bye.